Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk pada hari yang kedua. Dan saat ini saya akan berbicara tentang hadirat Roh Kudus. Dan mari kita perhatikan Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kisah ini, pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba hadirat Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Dan ini adalah peristiwa pertama kali di mana orang-orang percaya menerima dan merasakan hadirat Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Inilah peristiwa yang pertama di mana hadirat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa, mereka hidup di dalam hadirat Allah, di mana mereka dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Mereka dapat bertatap muka langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka diusir dari hadirat Tuhan, sehingga mereka tidak dapat lagi berhubungan langsung dengan Tuhan, apalagi bertatap muka langsung dengan Tuhan. Karena itu saudara, ketika Tuhan hendak menyatakan dirinya kepada umatnya di dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan diri di dalam kemah suci atau di dalam bait suci Tuhan, di mana hadirat Tuhan hadir di tempat itu. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan menyatakan dirinya yaitu melalui firman-Nya, di mana firman Allah itu menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan di akhir zaman ini, Tuhan menyatakan dirinya yaitu melalui Roh Kudus-Nya. Sebab itu, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Karena itu ketika orang-orang percaya, mereka sedang berkumpul, berdoa bersama-sama, menyembah dan memuji Tuhan, disitulah hadirat Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Jadi saudara, di akhir zaman ini Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, kepada kita umatnya, yaitu lewat Roh Kudus-Nya, di mana kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, penting dalam kehidupan kita kalau kita menerima hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa penting bagi kita untuk menerima hadirat Roh Kudus dalam hidup kita? Karena hadirat Roh Kudus itu pertama akan memberikan kita untuk menerima karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya yaitu karunia berbahasa roh. Dan yang kedua, hadirat Roh Kudus membuat kita menerima buah-buah roh. Ada 9 buah roh, mulai dari penguasaan diri sampai pada kasih. Dan inilah karakter ilahi yang dapat mengubah kehidupan kita.
Dan yang ketiga, hadirat Roh Kudus membuat kita mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Karena itu penting dalam kehidupan kita kalau kita menerima hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu saudara, ada dua hal bagaimana kita dapat dipenuhkan dengan hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menyembah Allah dengan benar. Bagaimana kita menyembah Allah dengan benar? Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, ia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas kalau kita memperhatikan Alkitab ini, menyembah dengan benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu roh. Sebab itu kita harus menyembah Dia di dalam roh. Tuhan menciptakan kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu kita harus menyembah Tuhan di dalam roh, karena Tuhan adalah roh. Maka disitulah kita akan merasakan dan menikmati hadirat Allah bekerja dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita dipenuhkan dengan hadirat Roh Kudus, yaitu kita harus tekun di dalam doa. Mari kita perhatikan di dalam Kisah pasal 4 ayat 31 bagian A. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini adalah doa jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan jemaat ini adalah jemaat yang tekun di dalam doa. Karena mereka tekun di dalam doa, maka Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Karena itu sebagai orang percaya, kalau kita mau menerima hadirat Roh Kudus dalam hidup kita, kita juga harus tekun di dalam doa. Mungkin ada di antara kita berkata, saya sudah tekun di dalam doa, tetapi kenapa saya belum menerima karunia Roh Kudus atau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Saudara, kalau Anda ingin dipenuhkan oleh hadirat Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, maka Anda harus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan dengan rendah hati. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan dengan rendah hati, maka di situ pasti Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 57 ayat 15, di sini dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersemayam bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bersemayam di tempat tinggi, tetapi Tuhan juga itu bersemayam atau tinggal bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Karena itu kalau kita ingin menerima hadirat Roh Kudus, di mana Tuhan bersemayam di dalam hidup kita, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan remuk hati dan rendah hati atau hancur hati.
Ketika kita berdoa dengan cara demikian, maka disitulah hadirat Roh Kudus akan hadir, bekerja, dan memenuhi hidup kita. Saya percaya renungan firman Tuhan pada saat ini memberikan motivasi bagi kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa penyembahan, supaya hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus. Betapa kami merindukan pribadi-Mu yang kudus. Amin. Oleh sebab itu, nyatakan Tuhan hadirat-Mu. Amin Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kerinduan hati kami. Amin Tuhan. Biarlah saat-saat ini menjadi saat-saat yang indah Ya Yesus. untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, Amin Tuhan. untuk kami boleh menikmati kuasa-Mu. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rasakan terima kasih Yesus, ku rasakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya.
Nyatakan kuasa, Nyatakan sekarang Tuhan. nyatakan Roh Kudus, Nyatakan Yang Kudus. ku sembah Engkau, Haleluya. ku tinggikan, Kami agungkan Tuhan. sebab nama-Mu kudus. Engkau kudus. Jesus, Jesus, Terima kasih Jesus. Engkau kudus Tuhan. terima kasih Engkau kudus, kudus, kudus Tuhan. ajaib perbuatan-Mu. Yesus. Haleluya. Oh haleluya, Haleluya. terima kasih Jesus, Jesus. terima kasih Roh Kudus. Engkau layak Tuhan. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Jesus, haleluya, kami sembah, haleluya. kami puja Tuhan. Kau layak, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Glory, glory. Jesus, Jesus, Haleluya Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami angkat tangan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini rindu kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, angkat tanganku, dan ku rasakan dan ku bersyukur
kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku rindu hadirat. Jamah kami, jamah kami ya Roh Kudus. Penuhi setiap hati dengan hadirat-Mu sekarang. Penuhi kami Tuhan dengan kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus. Terima kasih. Nyatakan kehadiran-Mu. Curahkan Nyatakan sekarang ini Tuhan. Jesus, Jesus, kami rindukan Engkau. Kami perlu kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan. Lawat kami ya Roh Kudus. Curahkan roh. Jesus, haleluya, haleluya. Ku rindu hadirat. Jesus, Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan Tuhan hadirat-Mu Haleluya. saat ini Tuhan. Haleluya. Penuhi hati, penuhi hidup, penuhi Terima jiwa kasih kami Tuhan. Tuhan. Kami rindu Ku rasakan Engkau kasih. ya Roh Kudus. Kami rindukan Ku rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Jesus, Jesus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama kami ya Roh Kudus. Amin. Dan biar hadirat-Mu lingkupi kami. Yes. Biar hadirat-Mu lawat kami ya Allah. Amin Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
segenap hatinya berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dan melawat Tuhan dalam persekutuan doa kami bersama dengan umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Tuhan tahu kerinduan setiap hati kami umat-Mu Tuhan. Kau senantiasa penuhkan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan Roh-Mu Tuhan kami bisa menjadi kuat dan bertahan dalam perjalanan kami iring dan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kau boleh segarkan jiwa kami kembali sore ini dengan hadirat-Mu Tuhan, yang boleh memberikan kepuasan bagi dahaga jiwa kami. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, yang boleh ikut mengambil bagian di dalam persekutuan doa sore hari ini Tuhan. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus sampai seluruh jemaat ini boleh Engkau penuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.